Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami tentang Stacks dan Queue. Kami dari Universitas Bina Nusantara, dengan saya, Mikael Kevin Pratama, dengan NIM 280-254-0194. Nama saya Beben Rafilutu Asyanipar, NIM saya 28025381100. Dan saya, Jos Rolando Moriti, dengan NIM 280-254-0175. Topik pembahasan kita hari ini ada dua, yaitu stack dan queue. Stack dan queue merupakan dua jenis struktur data yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda. Namun keduanya merupakan struktur data linear yang dikembangkan dari konsep array dan linked list. Kita akan menggunakan konsep-konsep tersebut dan operasi linked list dalam membahas stack dan queue. Tapi konsep dasar linked list tidak akan dibahas di video ini lagi karena diharapkan kalian sudah memahami konsep tersebut. Stacks. Bayangkan sebuah tumpukan piring pada sebuah restoran. Seorang pelayan ingin meletakkan piring baru pada tumpukan piring tersebut, maka ia harus meletakkan piring baru tersebut di atas tumpukan piring tersebut. Dan kemudian jika ada pelanggan yang ingin datang membeli makanan mereka, maka pelayan tersebut harus menyajikan makanan tersebut menggunakan piring yang paling atas, sehingga pelayan tersebut harus mengambil piring yang paling atas. Dalam sistem stacks, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil sebuah data atau kita asumsikan piring dari tengah. Itu tidak diperbolehkan dalam stacks. Dalam stacks, piring yang paling terakhir adalah piring yang paling atas, sehingga jika diurutkan dari 1 sampai 8, maka piring paling atas menempati nomor 8 karena merupakan piring paling terakhir. Dapat kita simpulkan dari analogi tersebut bahwa stack menerapkan sistem LIFO. Apa itu LIFO? Yaitu last in first out, di mana piring paling atas akan kita namai dengan top. Ada 3 operasi dalam stacks. Yang pertama ada push, yaitu kita menambahkan piring baru atau data baru ke paling atas dari tumpukan data kita. Kemudian ada pop, yaitu kita mengambil data keluar dari tumpukan data tersebut. Dan yang paling terakhir adalah pick, di mana kita bisa melihat suatu value dari data yang paling atas. Oke, sekarang kita akan masuk ke implementasi array, di mana kita akan membahas visualisasi serta code dari versi array untuk stacks. Pertama, kita visualisasikan di mana array merupakan serangkaian kotak seperti berikut. Kita akan membutuhkan 2 variabel penting, yaitu top dan max. Untuk awalnya, top akan kita initialize kepada min1 untuk menandakan array sedang kosong. Lalu max, kita akan initialize kepada ukuran maksimal dari array kita. Kita akan masuk ke implementasi dari push. Langkah pertama adalah kita akan membandingkan value dari top apakah sama dengan max min 1 alias indeks terakhir dari array. Ini akan menandakan apakah array kita penuh. Jika iya, maka kita akan langsung return fungsinya. Jika tidak, kita akan increment top yang menandakan bahwa indeks top telah maju. Terakhir, kita akan isi array dalam indeks top menggunakan value. Jadi kita akan masukkan angka tersebut ke dalam array. Di sini kita asumsikan bahwa kita sudah mempush beberapa kali untuk visualisasi yang lebih mudah. Berikutnya kita akan membahas pop. Pertama, kita akan membandingkan apakah value dari top merupakan min1, yang berarti array sedang kosong. Jika iya, kita akan langsung return 0. Jika tidak, kita akan decrement top, yang menandakan bahwa indeks top telah mundur. Terakhir, kita akan return array top plus 1, yang artinya kita akan return angka yang baru saja kita pop. Terakhir, kita akan membahas pick. Di sini, langkah pertama, kita akan membandingkan apakah top sama dengan min1. Sekali lagi, menandakan apakah array sedang kosong. Jika iya, kita akan langsung return 0. Jika tidak, kita akan return array dalam indeks top. Kita akan return value paling atas dari array. Stack juga dapat diimplementasikan dengan menggunakan sebuah linked list. Caranya, pertama, kita membuat sebuah pointer yang menunjuk ke head, atau kali ini kita beri nama top. Lalu, kita set nilai awal pada top menjadi null. Pertama, kita akan mengimplementasikan operasi push. Operasi push di stack mirip dengan operasi insert head pada single linked list. Yang pertama, kita ingin membuat node baru sesuai dengan value yang kita tentukan. Kemudian, kita set next pada node yang baru itu menuju ke top. Lalu, kita set top menjadi node yang baru kita buat. Mari kita push nilai 25 dan 6.
Berikutnya untuk operasi pop. Mirip seperti delete head pada single linked list. Pertama, kita ingin mengecek apakah top bernilai 0 atau artinya stack sedang kosong. Jika iya, maka kita tidak melanjutkan proses pop. Lalu, kita membuat sebuah variabel sementara yang menyimpan value dari top dan juga alamat dari top. Berikutnya, kita set top menjadi top arrow next, yaitu berikutnya setelah top. Setelah itu, kita bebaskan nilai alamat pada net variable temporary tadi. Lalu kita return value yang sudah kita pop. Berikutnya untuk operasi pick, kita mengecek terlebih dahulu apakah top bernilai 0. Jika iya, kita tidak menunjukkan proses pick. Setelah itu, kita return value pada alamat di top. Selanjutnya kita akan membahas queues. Apa itu queues? Bayangkan diri kalian berada di sebuah supermarket, di mana kalian ingin membayar barang belanjaan kalian. Dan ketika hendak membayar, kalian melihat sebuah barisan atau antrian di supermarket tersebut, di mana barisan tersebut terdapat 4 orang sedang berbaris. Mau tidak mau, kalian harus berdiri di barisan kelima dan menunggu antrian tersebut. Antrian tersebut akan berkurang ketika orang pertama berhasil melakukan pembayaran dan mereka keluar dari barisan. Begitu pula orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat, hingga pada akhirnya adalah giliran kalian untuk membayar. Baik, mari kita coba ulangnya. Bayangkan diri kalian berada di barisan pertama dalam suatu antrian, dan ada 3 orang lain di belakang kalian. Sehingga jika ada orang baru yang masuk ke antrian tersebut, mereka akan berada di barisan kelima. Dan ketika kalian keluar, maka orang tersebut akan maju ke antrian keempat. Dalam analogi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem queues ini menggunakan konsep last in, first out. Ada 2 istilah dalam queues. Yang pertama adalah front, yaitu orang paling depan, dan yang kedua adalah rear, yaitu orang paling belakang. Dalam queues ini juga ada 3 operasi, yaitu yang pertama enqueue, di mana enqueue ini adalah penambahan data atau penambahan orang dalam antrian, dan orang baru tersebut akan kita namai rear karena dia merupakan orang paling terakhir. Yang kedua ada dequeue, di mana adalah ketika orang pertama dalam barisan tersebut akhirnya keluar dari antrian, sehingga front yang tadinya adalah orang tersebut berubah ke orang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah pick, yaitu kita melihat suatu value dari front. Misalkan di sini orangnya adalah Bob, maka kita akan melihat bahwa value dari front tersebut adalah nama seseorang, yaitu Bob. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke implementasi array. Sama seperti sebelumnya, kita akan asumsikan bahwa array merupakan serangkaian kotak seperti berikut. Kali ini kita akan membutuhkan 3 variabel, yaitu rear yang menandakan bagian belakang dari queue. Awalnya kita akan inisialisasi menjadi -1, lalu front yang menandakan bagian depan dari queue. Ini akan kita initialize menjadi 0. Jika rear merupakan -1 dan front adalah 0, ini menandakan array kita kosong. Berikutnya ada max, yang akan kita initialize sebagai ukuran maksimal dari array kita. Di sini kita akan initialize menjadi 10. Nah, untuk mempermudah visualisasi, kita akan asumsikan bahwa array sudah memiliki data di dalamnya. Kita akan masuk ke enqueue. Langkah pertama, kita akan membandingkan apakah value dari rear merupakan max -1, yang menandakan array kita penuh. Jika iya, kita akan langsung return. Jika tidak, kita akan increment rear untuk menandakan bahwa indeks dari rear sudah maju. Terakhir, kita akan isi array index rear dengan value. Berikutnya, kita akan bahas dequeue. Pertama, kita akan membandingkan apakah value dari rear sama dengan front -1, yang menandakan array kita kosong. Jika iya, kita akan langsung return 0. Jika tidak, kita akan increment front, yang menandakan indeks dari front telah maju. Terakhir, kita akan return array dalam indeks front -1, yaitu mereturn nilai yang baru saja kita pop, atau dequeue. Terakhir, kita akan membahas pick, di mana pertama, kita akan mengecek apakah value dari rear sama dengan front -1, yang artinya array kita kosong. Jika iya, kita akan langsung return 0. Jika tidak, kita akan return array dalam indeks front, yang merupakan value depan dari queue kita. Nah, apa yang terjadi jika rear kita sudah mencapai akhir dan front kita tidak di awal? Nah, di sini komputer akan mengira bahwa array kita penuh, padahal di depan ada tempat yang tersedia. Ini sangat tidak efektif. Disinilah kita akan menggunakan konsep bernama circular queues. Apa yang dilakukan? Pada dasarnya, ketika rear mencapai akhir dan kita mau menambahkan value baru, yaitu enqueue,
kita akan mengecek apakah rear plus 1 di modulo dengan max itu kosong. Jika iya, kita akan mengisi slot tersebut. Yang artinya, rear akan kembali ke depan mulai dari 0, lalu kita akan mengisi bagian tersebut. Sehingga tempat di sini bisa kita gunakan secara efektif. Demikian penjelasan tentang implementasi array. Berikutnya, kita akan membahas implementasi linked list dari queue. Pertama, kita membuat dua pointer, yaitu front yang sama dengan head dan rear yang sama dengan tail. Awalnya kita set front dan rear menjadi null. Lalu kita implementasikan enqueue. Pertama, kita membuat sebuah node baru sesuai dengan value yang kita enqueue. Lalu kita set next dari node tersebut menjadi null. Kita cek apabila rear dinilai null, atau dalam kata lain queue sedang kosong, maka kita set front dan rear menjadi alamat node baru kita. Berikutnya kita coba enqueue nilai 8. Sekarang rear tidak lagi bernilai 0, sehingga kita melakukan rear arrow next, kita set menjadi node baru yang kita buat. Lalu kita set rear menjadi node baru yang kita buat. Kita coba enqueue nilai 12 dan 7. Lalu kita implementasikan di queue. Pertama kita cek apabila front bernilai 0 atau sama saja dengan queue sedang kosong, maka kita hentikan operasi di queue. Jika tidak, maka kita set value sementara jadi nilai di front. Lalu kita buat alamat sementara untuk menyimpan alamat front. Selanjutnya kita set front menjadi front arrow next, yaitu yang berikutnya dari front. Lalu kita bebaskan alamat di temporary variable. Lalu kita return value yang sudah kita di queue. Berikutnya untuk implementasi pick. Pertama kita cek apabila front bernilai 0, maka kita hentikan proses pick. Jika tidak, kita mereturn value dari front. Lalu ada dua variasi dari queue yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah deck. Deck adalah queue yang bisa ditambahkan atau dikurangi dari head atau front maupun rear. Sebenarnya deck mirip dengan head tail linked list yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, dengan insert front, insert rear, delete front, dan juga delete rear. Berikutnya kita akan membahas variasi kedua, yaitu priority queue. Sebuah priority queue adalah sebuah queue yang selain menyimpan nilai dari masing-masing elemen, juga menyimpan prioritasnya. Prioritas atau priority ini akan menentukan urutan elemen tersebut pada queue nantinya. Sebagai contoh, di sini kita memiliki priority queue dengan nilai pertama 8, prioritas 5, nilai kedua 3 dengan prioritas 2, dan nilai ketiga 12 dengan prioritas 1. Karena nilai 8 memiliki prioritas paling tinggi, yaitu 5, maka berada di front. Lalu diikuti dengan prioritas yang lebih rendah. Karena 12 memiliki prioritas paling rendah, yaitu 1, maka berada di rear. Proses pengurutannya terjadi pada proses enqueue di priority queue. Kita mencoba untuk mengenqueue nilai 10 dengan prioritas 4 sekarang. Algoritma enqueue-nya sendiri mirip dengan enqueue pada queue biasa. Tetapi perbedaannya terletak jika queue tidak kosong. Pertama kita mengecek, kita membandingkan prioritas node baru kita dengan prioritas di front. Jadi kita mengecek 4, kita bandingkan dengan 5. Karena prioritas node baru kita yaitu 4 tidak lebih besar daripada prioritas di front yaitu 5, maka kita membuat sebuah variable temporary yang menyimpan alamat di front. Lalu kita mengecek apakah masih memiliki time next. Di sini masih, karena nilai berikutnya dari front adalah 3. Lalu kita mengecek apakah prioritas dari 3 lebih besar atau sama dengan prioritas node baru kita. Kita membandingkan 2 dengan 4. Karena 2 tidak lebih besar atau sama dengan 4, maka kita ingin menyisipkan value baru kita, yaitu 10 dengan prioritas 4, di antara nilai pertama dan nilai kedua pada queue. Sehingga kita mengeset node arrow next menjadi temp arrow next. Karena temp arrow next mengarah ke nilai 3, maka kita mengeset next dari node kita menunjuk ke 3. Lalu kita set temp next menjadi node, sehingga
yang awalnya di front sekarang menunjuk ke node kita dan bukan menunjuk ke 3 lagi. Sehingga pada akhirnya priority queue memiliki urutan yang benar, yaitu dari prioritas 5, 4, 2, hingga 1. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.